Essence of the Body Mind, Sin Fasyang, Riwayat Ceci bagian 26. Himpunan Jeripaya dan Cinta Kasih. Ceramah Master tanggal 14 Agustus 1999. Pada perayaan ulang tahun Rumah Sakit Hualien, setiap kali berpikir tentang pembangunan rumah sakit, jantung saya berdebar-debar. Setiap kali berpikir tentang pembangunan rumah sakit, kita memiliki banyak kesulitan. Kita tidak memiliki dana dan tenaga. Kita tidak memiliki apa-apa. Bagaimana membangun rumah sakit? Saat itu, saya merasakan gejolak yang tidak biasa. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya, ada satu kalimat yang memotivasi saya. Lakukan saja. Dalam hidup ini, setiap orang memiliki kekuatan cinta kasih. Jika bisa menghimpun kekuatan cinta kasih banyak orang, akan terbentuk kekuatan besar. Jadi, saya menyemangati diri sendiri untuk melakukan saja hal yang benar. Jika ada banyak orang yang bersumbangsi, akan terhimpun kekuatan dan berkah besar. Membangun rumah sakit seharusnya tidak sulit. Lakukan saja hal yang benar. Jadi, saat itu dengan pikiran lakukan saja hal yang benar, saya memulai langkah dengan berani. Pertemuan pagi relawan tanggal 17 Agustus 2010. Saat itu, demi membangun rumah sakit ini, kita mengalami banyak kesulitan dan menghadapi banyak rintangan. Saat perjalanan kita ini penuh rintangan, banyak orang yang datang untuk membantu saya saat itu. Setiap orang menguras pikiran dan tenaga untuk mendukung pembangunan rumah sakit. Sungguh, rumah sakit ini bisa dibangun berkat jeripayah banyak orang. Saya pernah berkata, jika jeripayah atau peluh dan darah itu berwujud, berarti rumah sakit kita dibangun dengan pasir dan semen yang dicampur peluh dan darah. Sungguh ini berkat jeripayah banyak orang. Saya sangat bersyukur kepada seluruh insan suci yang telah berkumpul untuk berkontribusi memberikan kekuatan mereka pada tahun kita akan membangun rumah sakit. Riwayat Suci bagian 26, Himpunan Jeripaya dan Cinta Kasih. Kondisi Dunia Internasional 1986. April 1986, kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina merupakan kecelakaan reaktor nuklir terparah dalam sejarah. Kondisi masyarakat Taiwan 1986. Agustus 1986, Kementerian Kesehatan memutuskan untuk meniadakan uang jaminan opname. September 1986, Partai Progresif Demokratik berdiri, merupakan partai oposisi pertama yang berhasil didirikan di Taiwan. Sejarah Ceci 1986 sampai 1987. Maret 1986, diadakan baksos kesehatan 2 minggu sebelum peresmian rumah sakit Ceci. 17 Agustus 1986, peresmian Rumah Sakit Ceci Hualien. 17 Agustus 1986, upacara peletakan batu pertama Aula Jingse Hualien. 7 Desember 1986, tim relawan pemerhati rumah sakit resmi terbentuk dan diberi nama Tim Pelayanan Ceci. 27 Oktober 1987, penyaluran bantuan pasca Topan Lin.
Kilas balik peresmian Rumah Sakit Ceci. Ceramah Master tanggal 2 Juli 2011. Pertemuan rumah sakit di Taichung. Di beberapa rumah sakit Ceci, setelah selesai dibangun, orang-orang ditempatkan pada posisinya. Setelah ditempatkan, mereka menentukan hari dan memulainya dengan melakukan baksos kesehatan gratis selama beberapa hari. Rumah sakit Ceci Hualien juga seperti itu. Sebelum resmi beroperasi, kita terlebih dahulu di 2 minggu awal atau setengah bulan untuk mengadakan baksos kesehatan gratis. Dengan cara seperti itu, agar setiap orang perlahan-lahan menjadi akrab. Akrab dengan pekerjaannya seperti di bagian administrasi, di bagian poliklinik, maupun terhadap ruangan dan sebagainya. 15 Agustus 2016. Pertemuan pagi relawan. Para insan Ceci semuanya kembali. Mereka mulai melakukan persiapan. Setiap sudut rumah sakit harus dibersihkan dan dilengkapi dengan segala perlengkapan, karena pada tanggal 17 Agustus adalah hari resmi beroperasinya rumah sakit. Untuk fasilitas kesehatan sebesar ini, peralatan medis dan tenaga medis, bagaimana kita akan mengaturnya? Saya sangat bersyukur dan sekali lagi harus mengucapkan saya sangat bersyukur karena dalam berbagai kesulitan yang dihadapi, sehingga dapat meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Peresmian rumah sakit semakin dekat karena pembangunan rampung 9 bulan lebih awal. Dalam waktu singkat tersebut, bagaimana kita bisa mendapatkan dokter? Mendengar Hualien, semua orang mundur, tidak berani untuk datang. Saya bersyukur kepada kepala rumah sakit Tu. Berkat beliau, di Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan sangat banyak dosen dan banyak kepala departemen yang mendukungnya. Kemudian dia langsung memberikan daftar nama siapa-siapa. Kemudian Nona Lim satu persatu memohon bantuan. Sungguh saat itu di Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan sangat banyak kepala departemen yang mengutus orang ke rumah sakit kita. Bahkan ada yang mendukung secara langsung dari penyakit dalam, bedah, ginekologi, dan pediatri. Seperti dosen yang Sepiao. Saat itu beliau adalah kepala rumah sakit dari Universitas Nasional Taiwan. Beliau sangat berdedikasi di Ceci. Saya sangat bersyukur. Selain itu juga ada Dr. Lien yang merupakan fisioterapis. Kabarnya mereka sering datang untuk membantu departemen fisioterapi. Sampai profesornya. Selain itu juga ada Profesor Wang Zhengyi. Profesor Wang Zhengyi bukan hanya datang untuk bergabung. Beliau juga membantu sistem administrasi dan memberikan pendidikan medis ini. Sangat banyak. Benar-benar sangat bersyukur sekali. Orang bisa menua, namun selalu mempunyai semangat yang kuat, terus-menerus memberi dukungan dan mendedikasi diri. Dahulu rambut mereka masih hitam legam, sekarang rambut mereka sudah memutih. Hanya ada satu orang yang rambutnya tak beruban, yaitu Kepala Rumah Sakit Chen. Kepala Rumah Sakit Cheng In Ho, rumah sakit kita berkembang menjadi pusat medis saat beliau menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit. 20 Februari 2011, Camp Konsensus Medis. Dr. Cheng In Ho, sewaktu Kepala Rumah Sakit Chen datang, proyek rumah sakit kita masih belum selesai sepenuhnya. Di dalamnya
masih dalam renovasi. Peralatan medis satu demi satu masuk. Suatu kali, karena masih belum dipergunakan di dalam proyek, saya berjalan ke lantai 2. Kebetulan peralatan medis telah tiba. Peralatan medis semuanya masih di luar. Ada unit perawatan intensif. Pada saat itu juga berada di lantai 2. Jadi, dia berada di lantai 2. Sebuah peralatan medis. Dia lalu berjongkok di lantai. Saya lalu berjalan ke sampingnya. Saya berkata, "Anda sedang melakukan apa?" Dia berkata, "Ini adalah peralatan medis yang akan digunakan di ruang operasi." Saya membantu untuk mengencangkan skrupnya. Begitulah cara mesin bekerja. Saya membantu merakit seluruhnya. Jadi semua ini. Dia adalah yang pertama. Teringat pada saat itu, peralatan medis terus-menerus berdatangan. Ruangan kita juga berangsur-angsur rampung. Selain dia, masih ada Sekretaris Wen. Sekretaris Wen pada waktu itu membawa 50 orang suster muda juga datang untuk menyesuaikan dengan lingkungan ini. Juga datang melipat kain kasa. Juga di sini untuk membuat gulungan kapas dan lain sebagainya. Lobi kita ada mural. Buddha merawat orang sakit. Buddha merawat orang sakit adalah seorang pelukis yang terkenal di Taiwan kita. Yan Shuilong menggunakan seni tempel yang terbuat dari mosaik. Suatu hari, saya mendampingi profesor senior ini, juga di lobi memperhatikan pekerjaan konstruksi sedang mendesain. Murid-muridnya dan para pekerja konstruksi sedang menempel mosaik di tembok itu. Kita semua berdiri di lantai dasar, menengadah untuk melihat ke dinding ini. Sekeping demi sekeping mosaik ditempelkan. Tiba-tiba, dari lantai 2 terdengar ada seseorang yang berseru, katanya, "Oh, ternyata Sang Buddha adalah dokter ortopedi." Saya mendongakkan kepala dan melihat ternyata adalah Dr. Cheng Ing Ho. Saya melambaikan tangan kepadanya. "Turunlah, turunlah." Beliau pun turun. Saya bertanya, "Mengapa Anda menyebutkan Sang Buddha adalah dokter ortopedi?" Beliau menjawab, "Benar, lihatlah, bukankah beliau sedang memeriksa lutut pasien? Beliau adalah dokter ortopedi." Ini semua akan selamanya berada dalam ingatan saya. Kejadian pada saat itu. Ada suatu hari di Kriya Chingse, sebelum pergi ke rumah sakit, karena mereka masih menginap di sini malam ini. Hari masih pagi, pada suatu hari, ketika kita semua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Dr. Cheng Ing Ho berkata, "Master, saya akan melakukan satu hal kepadamu." Saya menjawab, "Ada masalah apa?" Dia berkata, "Saya adalah umat Kristen." Saya menatapnya dan berkata, "Saya tidak khawatir Anda adalah umat Kristen. Saya hanya khawatir keyakinan Anda kurang teguh." Dia bertanya, "Mengapa?" Saya menjawab, "Agama, pada hakikatnya semua ajaran agama adalah baik. Karena Kristen juga mengajarkan cinta kasih. Jika Anda adalah seorang umat Kristen yang taat, asalkan Anda memiliki batin yang dipenuhi oleh cinta kasih, maka saya turut berbahagia dan bersuka cita. Maka yang saya takuti adalah jika keyakinan Anda tidak teguh, saya tidak takut Anda adalah umat Kristen." Dia menjawab, "Oh, jika begitu, saya bisa tenang." Jadi, Ceci
tidak membeda-bedakan agama. 5 Maret 2005. Ramatama, para dokter penanggung jawab, tanggal 5 Maret 2005. Perangkat keras hospital sudah dibangun, tetapi yang paling penting adalah perangkat lunak. Jadi, saya benar-benar berterima kasih kepada semua dokter serta semua perawat dan juga seluruh tim medis kita. Semua orang bersedia datang ke daerah timur. Dr. Kuo juga berkata, saya sangat bersyukur. Pada waktu itu, sangat sulit dokter untuk datang ke sini. Dia sangat berani datang ke sini. Di lobi kita yang terdapat lukisan Buddha merawat orang sakit. Saat itu, kita mengadakan pertemuan di sana. Hanyalah tempat ini yang bisa digunakan. Tempat lain tidak bisa. Sehingga saya masih ingat hari itu, dia berada di sana. Dia berkata, saya datang ke sini, saya ingin membangkitkan ikrar ini. Ketika dia membangkitkan ikrar ini, ada banyak relawan suci mendengarnya. Karena saat itu adalah tahun 1988. Ikrarnya bertahan sampai tahun 2018. Seorang dokter pertama kali datang sudah bersedia membangkit ikrar yang bertahan lama. Semua relawan suci sangat berterima kasih. Tepuk tangan mereka seperti guntur. Ini benar-benar kesan yang sangat mendalam bagi setiap orang. Benar-benar sangat berterima kasih. Sebenarnya, apakah penyakit luar, penyakit dalam, psikiatri, pediatri, atau bagian lainnya, ini benar-benar membutuhkan kerjasama dari semua orang. 15 Agustus 2016. Pertemuan pagi relawan. Selain para staf medis kita, yang saya tidak bisa cukup terima kasih karena telah mengabdikan hidup mereka untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang. Tentu saja juga harus berterima kasih kepada relawan bodhisatwa kita. Jika ingin membahas mereka, benar-benar sangat banyak kisah yang mengharukan. Singkat kata, mereka bersumbangsi dalam waktu lama dengan jalinan kasih sayang yang panjang, selalu menganggap rumah sakit sebagai rumah sendiri. Orang-orang seperti ini sangat banyak. Semangat Tabib Agung. Ceramah Master 10 Agustus 2004. Pertemuan lokasi pembangunan Bangkiao. Sejak awal pembangunan rumah sakit, saya terus memikirkan bagaimana membuat urusan di rumah sakit menjadi hal yang penuh kemanusiaan. Bagaimana menyelamatkan nyawa yang lebih mendalam lagi adalah juga bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi, pada saat itu saya selalu memikirkan saat orang masuk rumah sakit, bagaimana membuat mereka merasakan masuk ke dunia yang jernih, penuh dengan unsur agama, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Meskipun itu adalah sebuah rumah sakit, kemudian suatu hari saya pergi ke wihara guru saya, dan dia memiliki sebuah buku berisi lukisan. Saya dengan santai mengambil buku tersebut dan membukanya. Saya melihat sebuah gambar seperti Buddha merawat orang sakit. Di dalam kitab sutra, ada cerita tentang di dalam sangga ada seorang biksu yang hanya selalu peduli dengan dirinya sendiri, tanpa peduli yang lainnya. Jadi suatu saat ketika biksu ini jatuh sakit, tidak ada orang yang mau merawatnya, karena dia tidak pernah peduli atau berinteraksi dengan yang lainnya. Sehingga ketika dia sakit, tidak ada orang yang mau merawatnya. Suatu ketika, Buddha sedang berkeliling,
menemukan biksu tua ini. Hati Buddha tidak tega ketika melihatnya. Maka Buddha berkata kepada 5 biksu lainnya yang ikut serta, "Mari, tolong Anda ambilkan air dan handuk untuk saya." Kemudian Buddha sendiri membersihkan tubuh biksu ini. Buddha berkata, "Apakah Anda tahu, ketika biksu ini berlatih diri selama hidupnya, tidak pernah memikirkan urusan orang lain, sehingga inilah yang terjadi pada dirinya sekarang. Tentu saja tidak hanya pada kehidupan sekarang, juga dari buah karma kehidupan masa lalu. Ketika saya melihat sebuah lukisan, saya meminta sebuah buku gambar itu kepada guru saya. Buku yang tipis hanya ada beberapa halaman, dan saya membawanya pulang ke rumah. Saat itu ada Tuan Yen Suilong. Saat itu beliau sudah berumur. Dia tahu bahwa saya berharap ada seseorang yang dapat memperbesar lukisan ini. Dia sangat berani, meskipun saat itu sudah berumur sekitar 70-80 tahun. Dia dengan sungguh-sungguh ingin membantu saya, bersedia menggambar. Setelah selesai, lukisan itu diubah ke mosaik. Maka mosaik ini sekarang berada di rumah sakit kita, di rumah sakit Hualien kita. Lukisan tersebut sepenuhnya dilukis berdasarkan kejadian tersebut. 11 April 2002, Asosiasi Insan Suci Tainan. Saya masih ingat pada saat mengulas Sutra Bhakti seorang anak. Saya memulainya dengan membahas kondisi minggu pertama masa kehamilan, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Saya menjelaskan kondisi setiap minggunya. Suatu kali, seorang ginekolog kita datang ke Gria Chingse. Dia berkata kepada saya, "Master, saya mendengar Master mengulas Sutra Bhakti seorang anak. Apakah Master pernah membaca buku ginekologi?" Saya menjawab, "Tidak pernah." Dia berkata, "Jika begitu, bagaimana Master bisa menjelaskannya secara mendetail?" Sebagai dokter, kami bahkan tidak menjelaskan bagaimana kondisi janin di dalam rahim ibunya. Kondisi janin pada minggu pertama dan kedua juga tidak kami ketahui dengan jelas. Kami pernah mempelajarinya tetapi telah melupakannya. Saat mendengar Master menjelaskannya, saya merasa bahwa itu sangat ilmiah. Saya memberitahunya bahwa itu bukan saya yang menjelaskannya. Itu tertulis di dalam Sutra Buddha. Dia berkata, "Apa? Buddha juga seorang ginekolog?" Saya berkata kepadanya, "Buddha adalah tabib agung. Beliau bukan hanya bisa menjadi dokter ortopedi, juga bisa menjadi dokter neurologi, juga bisa menjadi dokter gastroenterologi, juga bisa menjadi dokter pediatrik. Jadi, Buddha merupakan tabib agung. Buddha adalah guru pembimbing bagi umat manusia. Buddha adalah yang maha bijaksana di alam semesta, serta ahli psikologi dan filsafat. Jadi di seluruh alam semesta tidak ada yang tidak Buddha ketahui." 27 Januari 2016, Ramatama Rumah Sakit Hualien. Dharma Sang Buddha di dalam Sutra Baisaja Guru menyebarkan bahwa Buddha Baisaja Guru mengetahui bahwa penderitaan para makhluk berawal dari wilayah timur. Inilah misi kesehatan kita berawal dari wilayah timur, mulai dari rumah sakit. Sangat banyak orang mengetahui nama dari rumah sakit kita
dan secara spontan berkata, "Rumah sakit operasi otak." Karena pada saat rumah sakit kita baru mulai, pasien yang diantar anak perempuan yang berusia 10 tahun. Dia menaiki sepeda motor, bagian setir menabrak tiang telepon, mengalami cedera di bagian kepala. Pada saat itu, Dr. Tsai Rui Chang, beliau pun menerima kasus ini. Begitu menerima kasus, langsung berkata harus segera dioperasi. Pada saat itu, mesin CT scan belum selesai terpasang. Beliau juga menerima kasus dan mulai mengoperasi. Operasi pertama adalah bedah otak. Operasi berhasil dilakukan. Setelah itu, saya pun bertanya padanya dan berkata, "Dr. Tsai, mengapa Anda begitu berani? Otak di bagian timur Taiwan ini adalah sebuah tindakan operasi yang cukup besar. Keselamatan jiwa juga sangat penting dalam operasi ini. Mengapa Anda begitu berani?" Beliau berkata, "Bodhisattva demikian menggandeng tangan saya, mulai membedah dari sana saja. Ingatan saya sangat mendalam." Beliau menjawab saya, kemudian saya berkata, "Kamu adalah umat Kristen. Tuhan Yesus yang menggandeng tanganmu ataukah Bodhisattva?" Beliau berkata, "Di tempat ini adalah Bodhisattva." Singkat kata, operasi bedah otak yang demikian kita tidak perlu mengirim ke wilayah barat, sehingga rumah sakit operasi otak. Mereka belum bisa menyebut rumah sakit Ceci, tetapi menyebut rumah sakit operasi otak. 2 November 2002, Camp Kehidupan di Chingse. Selama ini, mendengar bagaimana mereka menyelamatkan pasien, rasa pencapaian mereka setelah mereka menyelamatkan pasien, dan cinta kasih antara tenaga medis dan pasien, itu memberikan saya sebuah perasaan betapa cemerlang dan indahnya kehidupan itu. Saat seseorang masih sehat, para tenaga medis kita dapat memperhatikan pasien yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mereka dan memperlakukan mereka seperti keluarga. Dari sudut pandang Buddha Dharma, tanggung jawab para dokter, misi, semangat dan cinta kasih mereka bagaikan Buddha hidup. Dokter bedah membutuhkan dokter anestesi. Para dokter membutuhkan tenaga kerja farmasi, teknisi laboratorium, dan tenaga peralatan medis untuk membantu mereka. Para pasien juga membutuhkan perawat untuk merawat mereka. Jadi, seluruh tim medis harus bekerja sama dengan kesatuan hati, barulah rumah sakit kita dapat menjadi batu karang pelindung kehidupan. Kereta transformasi. Ceramah Master tanggal 22 April 2005. Pertemuan pagi relawan. Saat pembangunan rumah sakit Ceci Hualien dimulai dan juga sangat menggembirakan karena bertepatan dengan pembangunan rel kereta, yakni rel kereta dari Hualien Taichung yang bersamaan pembangunannya dengan rumah sakit Ceci. Setelah rumah sakit mulai beroperasi, jalur kereta Hualien Taichung juga mulai beroperasi. Sungguh sangat bersyukur, jadi inilah awal mulanya ada kereta Ceci. 24 Februari 2009, Ramatama Fungsionaris Kota Yunxia. Sehingga semua ini harus berterima kasih kepada relawan Ceci senior. Orang Ceci sekalinya bergabung tidak lagi membedakan siang malam. Saat itu
Mereka semua sedang merekrut bodhisatwa dunia, yakni menggenggam kesempatan jika mendengar seseorang mau membangkitkan tekad untuk bergabung, lalu tengah malam pun pergi ke sana. Saat itu, siapa yang mengantarkan mereka? Tidak ada yang mengantar. Namun dengan adanya tekad, maka semuanya tidaklah sulit. Saat itu, rel kereta baru saja terhubung. Selembar tiketnya saja sangat sulit terbeli. Setelah rumah sakit kita telah selesai dibangun, kita pun mengundang semua orang untuk berkunjung melihat-lihat. Dana yang mereka sumbangkan semuanya terpakai di sini. Apakah kalian tahu? Sekedar mencari selembar tiket sekali perjalanan pun. Hanya sekali perjalanan loh. Itu saja sudah sulit sekali didapatkan. 26 Februari 2003, Pertemuan Pagi Relawan. Pada waktu itu sangatlah sulit untuk membeli selembar tiket. Mengapa tersedia kereta Ceci? Adalah pergi untuk mengantri tiket. Insan Ceci kita sangatlah mengagumkan. Melakukan semuanya tanpa keluh kesah. Meski adalah istri konglomerat, mereka juga mengikuti orang lain untuk mengantri. Mereka sudah mengantri bahkan sebelum matahari terbit. Berkata kepada pembeli lain, "Berapa tiket yang akan Anda beli?" Jika orang tersebut mengatakan membeli 2 tiket, tolong bantu saya belikan 2 tiket lagi. Dikarenakan satu orang hanya dapat membeli 4 tiket. Demikianlah jeripaya para relawan. Selanjutnya perlahan-lahan, pihak perusahaan kereta api terharu karena insan Ceci, sehingga mereka menyediakan 1 gerbong, lalu 2 gerbong, secara perlahan memberikan 1 stasiun, sehingga demikianlah awal mula kereta Ceci. 3 Januari 2011, Pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Kita dapat melihat Jesse, juga dapat melihat Jin Yang. Ketika mereka berada di suatu tempat, mereka juga meminta tolong orang lain untuk membantu mengantri membeli tiket. Di bagian sana juga meminta tolong orang lain untuk mengantri membeli tiket. Setelah itu, mereka baru dapat mengumpulkannya. Sungguh merupakan hal yang sulit untuk mendapatkan tiket pulang pergi. Pada saat itu, bersyukur bertemu orang yang mulia, mendukung jalannya kereta Ceci. Kita yang berada di Hualien mampu untuk membuat semakin banyak orang untuk kembali ke Hualien, untuk memahami mengapa setiap orang sangat bersungguh hati tanpa pamrih, juga memakan makanan sendiri, melakukan pekerjaan orang lain. Mereka yang mengeluarkan biaya sendiri datang dan pergi. Sumbangsi yang seperti ini masih harus mendengarkan kritikan orang lain. Harus melihat raut muka yang mengalami perubahan. Kenapa sangat sulit? Mengapa mereka harus bersusah payah? Juga terdapat donatur yang ingin datang. Pada dasarnya dikekang oleh kakak laki-lakinya. Jika tidak datang ke Hualien, dia juga tidak dapat memahami mengapa mereka bersumbangsi. Bekerja seperti ini, demikianlah seluruh kondisi yang terjadi di Ceci. Banyak orang yang hendak mengunjungi Hualien. Melihat kita bersumbangsi seperti ini, benar atau tidak? Inilah yang sedang diusahakan oleh insan Ceci. Untuk itu dibutuhkan alat transportasi. Orang bisa mendapat jalan keluar ketika melihat secara langsung. 26 Februari 2003, Pertemuan Pagi Relawan. Lihat betapa menyenangkannya relawan Ceci.
Tidak masalah apakah Anda mengenalnya atau tidak. Saat naik kereta ceci, semuanya adalah insan ceci. Mulai melakukan siaran sehingga semua orang yang di kereta dapat mendengar tentang relawan ceci dan hal-hal ceci. Saat naik ke kereta, akan terdengar sutra dan melihat gerakan isyarat tangan yang indah dari para bodhisatwa. Memang, para relawan ceci sangat menyenangkan. Saat itu mereka berseru, "Pei hui, pei hui," kembali ke utara, kembali ke utara. Mereka akan menyebutnya "Pao pi, pao pi," melepaskan kulit, melepaskan kulit. Dalam bahasa Hokkien Taiwan, jalur Pei hui disebut jalur mengupas kulit. Mengapa dikatakan mengupas kulit? Karena setelah melintasi jalur Pei hui, dari Hualien membasuh batin, seolah-olah mereka telah melepaskan selapis kulit duniawi mereka dan telah berubah, cangkang duniawi ini dilepaskan. Benar-benar menapaki jalan bodhisatwa dengan tekun dan bersemangat. Para hadirin sekalian yang duduk di sini, bukankah kalian sudah pernah naik kereta jalur Pei hui, jalur mengupas kulit, dan kulit makhluk awam kalian sudah terkupas? Jadi, kalian sekarang sudah membuka lembaran baru. Insan ceci sangatlah cantik. Bukan hanya orangnya yang cantik, tapi hatinya pun cantik. Sehingga sebagian orang mengatakan jarang dapat istirahat. Jadi melakukan sesuatu untuk beristirahat dan melepas lelah. Saya katakan bahwa insan ceci bertekad berbuat baji. Datang ke Hualien dan bergabung dengan ceci karena ingin menggenggam waktu untuk bertekad berbuat baji, yaitu melakukan kebajikan. Balai Peringatan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Ceramah Master 1 Mei 1999, Camp Kehidupan Jingse. Teringat saat itu, waktu saya mau bangun rumah sakit, banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan. Sekarang, kalau mengingatnya, masih bisa dalam hati sangat bergetar. Sampai sekarang, masih seperti ini. Saat itu, ada begitu banyak orang yang kondisi kehidupan sendiri masih sangat sulit. Mereka masih dalam kondisi kehidupan yang sangat sulit. Masih ingin bersumbangsi untuk membangun rumah sakit. Bahkan, ada orang yang menjadikan tenaganya sebagai jaminan terlebih dahulu, yaitu 3 tahun ambil gaji. Perjanjiannya dengan majikan adalah, "Saya pasti akan bekerja untukmu secara gratis selama 3 tahun, tapi Anda harus bayar kepada saya terlebih dahulu gaji selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, saya pasti akan sepenuh dan sekuat tenaga bekerja untuk Anda. 300.000 NTD untuk 1 kamar rawat inap." Waktu itu saya mengatakan menjual diri untuk menjadi pembantu. Menghasilkan uang dengan seperti ini untuk menyumbang. Oleh karena itu, ada sangat banyak kisah yang mengharukan. Waktu itu saya berpikir, semangat seperti ini sungguh sangat berharga. Kita sepatutnya demi masyarakat seperti ini, zaman ini, masyarakat ini, kita harus memberi kesaksian. Sifat hakiki manusia adalah bajik. Cinta kasih setiap orang selalu sangat berharga. Orang belum tentu harus ada uang, baru dia bisa bersumbangsi. Meskipun orang yang tidak ada uang, mereka juga memiliki cinta kasih. Maka
akan ada kekuatan. Ini adalah sejarah yang sangat berharga. Jadi pada saat itu rumah sakit sudah selesai dibangun. Saya berpikir rumah sakit adalah tempat untuk mengobati tubuh, tempat untuk menyelamatkan kehidupan. Saya juga sebaiknya membangun sebuah rumah spiritual untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan, memperingati sejarah dan semangat kita. Ini adalah Aula Jingse. Awalnya kita menamainya Balai Peringatan. Namun setelah dipikir-pikir, Balai Peringatan ini untuk memperingati siapa? Sulit sekali untuk menjawab ini. Ada yang menganggap ini untuk memperingati saya. Saya berkata bukan demikian. Ini adalah untuk memperingati orang-orang yang bersumbangsi sedikit demi sedikit. Meskipun kalau kita lihat mereka bukanlah orang penting, tetapi semangat mereka sangat mulia. Saya sungguh tidak bisa menyebutkan untuk memperingati siapa. Lalu setelah dipikir-pikir, kita menggunakan nama Aula Jingse. Jingse menandakan kebijaksanaan. Manusia kurang akan renungan dalam keheningan. Karena kurang merenung dalam keheningan, sehingga manusia mudah gegabah dan berbuat kesalahan. Manusia sungguh perlu untuk merenung dalam keheningan. Semua insan suci adalah orang baik. Mereka berbuat baik bukan karena gegabah ataupun karena percaya pada tahayul. Mereka bersumbangsi dengan cinta kasih yang berlandaskan kebijaksanaan. Jadi, cinta kasih yang berlandaskan kebijaksanaan ini berasal dari perenungan dalam keheningan. Karena itu, kita memutuskan untuk memakai nama Aula Jingse. Namanya Aula Jingse. 15 April 2001, pelatihan komite. Rumah sakit kita akhirnya selesai dibangun. Di hari di mana rumah sakit selesai juga merupakan hari upacara peletakan batu pertama Aula Jingse. Masih teringat saat kita berada di tempat tersebut, setumpuk demi setumpuk pasir membentuk tumpukan tinggi. Setelah upacara peletakan batu pertama, saya mengatakan kepada mereka, di masa akan datang akan dibangun Aula Jingse di atas tanah ini. Aula Jingse merupakan sebuah rumah spiritual bagi kita. Aula ini dapat menjadi tempat pembabaran Dharma secara peraba, sehingga disebut sebagai pembabaran Dharma secara peraba, yang berarti ketika datang ke tempat ini menggunakan penglihatan agar dapat menyentuh batinnya, akan merasakan rasa sukacita dalam Dharma. Tidak perlu menggunakan suara untuk menjelaskan. Saat akan membangun Aula Jingse, di saat itu saya sudah mengetahui di masa mendatang orang-orang dari mancanegara yang datang ke Taiwan pasti akan berkunjung. Terlebih lagi, jejak langkah kita para insan suci pasti akan dapat menjangkau negara-negara lain. Insan suci dari seluruh dunia yang pulang juga sama. Intinya, tidak peduli dari mana mereka yang datang, tidak perlu lagi menjelaskan kepada mereka. Biarkan mereka melihat dengan mata mereka sendiri, maka akan mengetahui semangat kita, sehingga Aula Jingse merupakan sebuah rumah spiritual. 14 April 1999, pertemuan pagi relawan.
Para kontraktor memegang perasaan bahwa mereka sedang membangun bangunan bersejarah. Mereka mengerjakan dengan bersungguh-sungguh. Dengan meraba bangunan yang dibangun, kita bisa merasakan kesungguhan hati dan kerja keras mereka. Apakah kalian tahu, untuk membangun satu bangunan dibutuhkan berapa banyak jerih payah dan cucuran keringat dan berapa banyak orang? Rumah spiritual setelah dibangun, maka tidak boleh diubah rancangannya. Kita harus mempertahankan rancangan saat ini. Kita harus mewariskan bangunan ini kepada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah, pendidikan cinta kasih, bangunan yang terlihat dan semangat yang dirasakan, dan ajaran dalam Sutra Buddha dapat muncul di benak orang yang sedang melihatnya, dapat membersihkan batin orang yang sedang memandangnya. Demikianlah kita menyucikan hati manusia. Oleh karena itu, Aula Chingse adalah bangunan yang telah direncanakan secara cermat, perlahan-lahan, dan tidak terburu-buru. Setelah dipertimbangkan dengan baik, baru memulai pembangunan. Rumah sakit dan sekolah adalah bangunan dengan kebutuhan yang mendesak. Bagi rumah sakit adalah tempat di mana setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan pasien. Pendidikan adalah proyek harapan. Semakin awal mengembangkan misi pendidikan, maka semakin awal pula kita membina orang-orang yang berbakat, sehingga pembangunan yang darurat saya segera bangun satu persatu. Sedangkan rumah spiritual kita bisa selangkah demi selangkah. Pertama, jangan merebut sumber daya dengan pembangunan darurat. Semua kisah insan suci yang menyentuh Sutra Suci satu persatu ditunjukkan pada pembangunan yang bisa membabarkan Dharma melalui peraba, sehingga dikatakan yang terlihat oleh mata akan tahu semangat suci kita. Pembangunan ini berharap semakin tua semakin berharga. Anda sekalian, walaupun kita melewati sehari demi sehari dalam dunia suci, baik pembangunan manapun, semua merupakan hasil akumulasi cinta kasih semua orang. Selain hasil akumulasi cinta kasih, juga merupakan akumulasi setiap menit dan detik. Jika bukan karena cinta kasih begitu banyak orang, sedikit demi sedikit dikumpulkan, bagaimana pembangunan kita bisa dibangun? Tanpa himpunan setetes demi setetes cinta kasih begitu banyak orang, bagaimana kita mendirikan bangunan-bangunan ini? Tanpa kesabaran dan waktu untuk merancang bangunan-bangunan yang bisa bertahan hingga ribuan tahun yang akan datang, bagaimana kita bisa memiliki bangunan sekukuh ini? Tanpa para seniman bangunan yang rela menguras pikiran dan mencucurkan keringat untuk bersumbangsi, bagaimana bisa kita memiliki bangunan sebagus ini? Sehingga saya sering mengatakan kangen, bersyukur adanya insan suci yang melindungi suci. Sepanjang perjalanan ini mendampingi master, suka duka kehidupan, semua rasa sudah dijalani. Kadangkala refleksi kembali, benar-benar perjalanan ini hanya bisa diumpamakan dengan satu kata, dengan cinta kasih membentangkan jalan. Jika pembangunan ada rupa, kerja keras ada bentuk, pasir dan kerikil pembangunan, semen bukan diaduk
dengan air, tetapi dengan darah, kerja keras, sehingga setiap bangunan, setiap inci ada cinta kasih yang tak terbatas. Lihat berapa banyak insan suci. Mereka menggunakan kerja keras mereka, menggunakan kehidupan mereka untuk terjun. Sumber daya yang didapat diberikan untuk pembangunan. Kalian pikirkan, bukankah setiap inci cinta kasih, setiap inci kerja keras? Saya benar-benar sangat bersyukur. Setiap kali terpikir ini, benar-benar sangat bersyukur.